Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praise to Allah for the life we've been given, for all that we see, for the nature around us. Subhanallah, walhamdulillah, wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membacakan hasil dari kakak-kakak semua terkait dari apa yang tadi diberikan kesempatan untuk menelah terkait dengan elaborasi gaya mengajar. Di sini ada beberapa. Yang pertama, setiap gaya mengajar memiliki ciri khas dan peran masing-masing dalam proses pembelajaran. Bisa dilihat dari lingkungan sekolah atau kondisi murid di sekolah. Gaya mengajar perintah atau gaya berpusat kepada guru. Artinya guru memberitahu peserta didik apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan, mengendalikan seluruh proses pembelajaran. Kemudian ada juga hubungan antara guru, peserta didik, dan bahan ajar selalu memerlukan dasar pijakan yang disebut sebagai prinsip power 1 dalam pengambilan keputusan. Guru menentukan gaya mengajar sebagai seorang guru. Kemudian terakhir, elaborasi gaya mengajar, proses mengembangkan mengajar agar lebih efektif dalam fleksibel. Yani sebagai guru kita pada saat proses mengajar kita tidak terpaku pada satu pendekatan saja. Kita akan memperhatikan gerakan lari dan lompat, ya, di tempat. Jadi kita lihat semua ada 4 pos. Yang kuning untuk lari di tempat, lari kencang tempat. Kemudian pos kedua lari tapi duduk atau panik agak tinggi. Oke. Kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga sini itu gerakan lari tapi sulitnya untuk tidur. Oke, kemudian yang keempat yang PJ. Jadi masing-masing nanti melakukan gerakan di pos yang diinginkan, ya. Silakan pilih posnya sendiri. Gimana? Oke, putar saja. Putar saja. Freeze. Lari. Ya, break. Buka. Oke, siap. Oke. Lebih cepat lagi, lebih cepat. Ini terakhir. Ya. Break. Oke. Angkat dulunya. Kita sudah perhatikan 4 macam gerakan yang berbeda-beda selama 30 detik setiap pos. Oke. Ya, bukan yang pinjai. Di sini usulan kalau seperti tadi yang dia bilang, bagusnya. Iya. Semua dapat ini kan tidak ada apa kaminya itu Saya melangkah. dan tidak ada kelihatan pembangunnya yang orang kalasi 10 orang atau ya besar 10 orang lah. Jadi 6 orang itu tidak tinggal dulu. Jadi kita bisa balik per kelompok. Misal satu di pos di sini 3 orang,
Langsung di sini 4 orang. Pernyataan atau Indonesian style. Nah, jadi pernyataan ini melibatkan semua siswa dalam permainan untuk aktivitas keterampilan, kemudian satu lagi. Bidang pernyataan ini sangat penting karena apa? Di bidang ini melibatkan aktivitas fisik serta keterlibatan semua siswa. Nah, begitu kalau gaya pernyataan atau Indonesian style. Nah, di depan. Kemudian lanjut Kaisul berpesanan ke Abdullah saling berhadapan. Nah, selanjutnya kita sini ambil permainan permainan lapangan, yaitu permainan bola besar. Ini permainan sepak bola. Nah, ada menendang, ada yang menahan bola. Yang pertama itu kita menggunakan menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian yang menahan itu menggunakan kaki apa? Punggung kaki. Oh, ya. Atau berapa kaki? Kaki saja. Berapa kaki? Ada pembatas kaki. Ini bagian dalam. Ya, dan kemudian menahan. Begitu sebaliknya, setelah menahan lanjut dengan menendang kaki bagian dalam. Nah, begitu seterusnya. Ya, tahan. Tahan. Bisa sekali bola padi. Ya, sudah ganti. Dalam sudah gini. Ya. Sini bawah. Tadi pembelajaran hari ini itu saling berpasangan, ada menahan, ada menendang bola. Jadi itu tadi jenis permainannya atau gaya mengajarnya itu gaya pernyataan itu style itu melibatkan semua apa itu terlibat semua siswa dan melibatkan tanpa membeda-bedakan ya. Nah, itu namanya inklusi ya. Ya demikian. Jadi kita sekarang masuk ke inti pembelajaran. Hari ini kita masuk di materi basket, yaitu shooting ya, teknik shooting yang baik. Jadi teknik shooting yang baik itu yang pertama diperhatikan sejak keseimbangan, terus lokasi buka lebar palu, terus pandangan ke keranjang, terus tangan membentuk ero ya. Jadi nanti kita akan membagi 2 kelompok ya. Nanti ada petunjuknya. Jadi nanti pada saat akhir ada timbal balik atau pamalik ya dari masing-masing peserta yang melakukan. Untuk itu yang pertama dulu yang melakukan Abdullah, terus yang pengamat adalah Isu, terus kelompok selanjutnya untuk pengamat usahakan bertindak sebagai ringnya. Juga mengamati gerakan yang dilakukan oleh pelaku ya, atau dibagikan yang pengamat yang akan dinilai adalah misalnya keseimbangan kita harus terjaga, kaki dibuka selebar bahu dan itu sedikit ditekuk. Terus yang kedua itu membentuk. Kita pakai ya. Oke. Yang mana yang oke 3 kali. Oke, gantian.
cair ini. Oke, setelah kita lakukan bersama, sekarang saya akan bagikan lembar kerjanya ya. Nanti masing-masing di langsung jawab, ya. Langsung dikoreksi masing-masing ya. Ini di komentar tadi tentang saudara bulat, yang mana di sini ada checklist apa benar tidak. Komentar saja apa sudah benar yang pertama tanggal ini sama. Sudah benar kita lihat dulu kalau tidak. Sudah. Ambil. Jadi nanti itu di survei ya. Makan saya tadi, teman saya. Terima kasih Kang, Pak kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi yang pertama, keseimbangan tetap terjaga. Itu sudah betul sebagian. Nah, terus siku membentuk sudah detail, sudah betul Pak. Nah, terus matanya juga sudah melihat ke keranjang. Nah, terus Cina tengahnya perlu ini yang terakhir gerakannya Kak. Gerakannya Pak masih kurang sempurna. Oh ya, itu selanjutnya mungkin menggunakan ya. Akan menilai teman saya ke pijama itu yang pertama keseimbangan tetap terjaga, kaki dibuka selebar bahu dan lutut sedikit diteguk. Dan di sini yang saya mau komentari itu lututnya kurang diteguk. Kalau misalkan keseimbangannya kakinya dibuka lebar itu bisa dikatakan sudah bagus. Yang kedua itu siku membentuk L. Siku dan tangannya diposisikan di bawah bola ya. Itu sudah dilakukan tadi. Sikunya membentuk L. Yang ketiga mata selebar bahu dan lutut sedikit diteguk ya, bagus. Itu membentuk sekali siswa tidak tahu diposisikan di bawah bola. Cinta nih paling pakai begini ya. saya panggil dua siswa perempuan dan laki-laki suruh menunjukkan cara kedua rendah. Tapi saya sudah jelaskan terakhir. Nah, jadi siswa yang lain itu mengamati siswa yang dua tadi. Yang pada saat melakukan, saya siswa yang begini, saya tahan bolanya, terus saya makan karena ada itu menunjukkan. Bergantian kalau misalnya yang pertama jadi pelaku pemain, wasit, ada pengamat. Nanti setelah melakukan dia lagi yang jadi wasit, satu jadi wasit, satu jadi pengamat. Baiklah, pada hari ini Bapak akan memberikan materi yaitu permainan bola voli. Namun untuk gaya mengajarnya, saya akan memberikan gaya mengajar pemeriksaan diri. Adapun tujuan itu, ya saya Bapak sebagai cuma memandu anak-anakku dan memberikan penilaian. Namun nantinya anak-anakku mengecek atau mengecek apa tugas yang Bapak berikan. Siapa? Baiklah anakku, Bapak memberikan dua tugas. Anakku tinggal memilih yang mana mau dipilih ya. Yang pertama passing bola voli, passing bawah. Yang kedua melakukan service. Service Pak Guru. Ya. Kemudian yang keempat sebanyak 5 kali. Dan untuk servis, anak-anakku yang memilih tugas servis, nanti anak-anakku melakukan servis dengan jarak yang ditentukan. Misalnya yang pertama dengan 1 meter, dan yang ketiga yang 3 meter. Ketika anak-anakku sudah melakukan
tugasnya yang pertama tinggal dicari lagi. Yang kedua, saya mampu melakukan di tempat di dalam bentuk pasti kok juga masalah kali ini. dengan ketiga majelis sendiri di dalam daerah. Kali pasti ada. tadi. Sukarni, bisa mungkin kita pikir melakukan tadi gerakan yang memiliki area luas, sempit dan di tempat. Kemudian lakukan sebanyak 5 kali. Servis atas Pak Guru, servis bawah. Melakukan semua dari jarak dekat ke jarak jauh bukan sebanyak 3 kali. Baik, baiklah anakku. Nanti sudah mau melanjutkan gerakan yang Bapak berikan, yang Bapak ulangi. Pada hari ini, mana kita menutup Bapak Ibu di dalam pelajaran yoga, jadi langsung saja ya. Intinya adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu mampu atau mempraktikkan bola dan memasukkan bola garing. Nah, saya mau tanya dulu, apakah pernah mendengar permainan bola basket? Pernah Bu? Pernah. Jadi silakan bagaimana cara mendribbel bola, bagaimana cara memasukkan bola ke ring, ya? Anggaplah sudah Bu. Nah, jadi ini apa ini? bola Bola apa namanya nih? Bola basket. Seperti tadi kan anak kuliah ini, ya. Silakan. Nah, silakan sendiri. sembarang TPG kan. Sesuai dengan tadi video. Cara mendribbel bola bisa aku bagaimana gerakannya? Terserah bola. Saya mau kompresikan dengan mendribbling sambil memasukkan bola. Ya, silakan. Saya mau baru dulu. Bonpas. Ya, bos pas lagi. Masih perlu ditingkatkan lagi, termasuk mendribbel bola. Saya sudah minta di video yang anak kuliah. Video yang tadi Bu, kami masih kurang sesuai dengan apa yang di video tadi yang ditampilkan oleh Ibu. Ya, silakan. Bagaimana tadi? Kita ada terbimbing di sini. Ya. Oke. Bagaimana kata-katanya? Ya, silakan. Ya, mungkin juga dari saya penemuan terbimbing juga kalau saya harus disesuaikan juga dengan jumlah yang tatap mukanya. Kalau saya mungkin tidak sesuai dan tidak bagus kalau hanya satu kali pertemuan saja ini dia penemuan terbimbing, karena yang namanya penemuan itu tidak cukup dengan satu kali pertemuan. Ya, ini kan saya menganalisakan begini penemuannya, kita sampaikan bahwa minggu depan itu artinya ini anunya. Jadi dari kelima gaya yang telah kita 11 pelajari bersama tadi, dan 5 kelompok yang telah dipelajari, saya rasa semuanya bagus. Sisa kita nanti menyesuaikan dengan tema pembelajaran yang akan dibawakan. Dalam artian kita harus menyesuaikan mana yang cocok dengan yang baru. Ada lagi kakak-kakak yang mau berkomentar?
kakak-kakak ingin kembangkan atau ingin yang ingin lebih diketahui dalam proses model mengajar, dan sekarang kan sudah bagi praktekkan semua gaya, hampir semua gaya mengajar sudah dipraktekkan. Di sini nih lihatnya hal penting yang dapat disimpulkan setelah melakukan simulasi gaya beberapa macam gaya mengajar. Kalau saya sih tadi banyak, artinya asal jangan pilih. Kalau terbuntu sebentar kayaknya di situ ya perbaiki ini ya. Masalah tapat-tapat begini guys. Jadi bapak goyang kemarin fotonya. Langsung ya. Kita mana serah demet baik karena cantik tampilan ini. Mantap. Sorot juga kan? Sorot juga Pak. Diwakili oleh Kakak Andi Jamal. Ya, terima kasih. Silakan pertanyaan. Pengertian model pembelajaran dalam penyoga yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Pertama, komponen gerak merujuk pada gerak dasar yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus dilatih secara khusus. Menunjuk pada bagaimana gerak dan pelaksanaannya yang melibatkan konsep tubuh, ruang, usaha dan keterhubungan. Kedua, berupaya menggabungkan konten tematik gerak dengan pengembangan keterampilan tertentu. Tiga, bersifat eksploratif. Kerangka membangun
fondasi, memberikan pengalaman dan melakukan pola gerak dasar yang akan menjadi keterampilan dan akan mereka kuasai di jenjang SMP dan SMA. Murid dapat menikmati aktivitas PJOK dengan keterampilan tinggi dan meningkatkan keterampilan menjadi keahlian atau bersedia melakukan sepanjang hayat. Keuntungan atau kelebihan, punya kesempatan untuk mengembangkan ide gerakan, menumbuhkan kreativitas, kognitif, efektif dan motorik. Terima kasih. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2, yang pertama Abdullah, yang kedua Hendra, yang ketiga Ahmad Saleh Panca, saya sendiri. Adapun untuk pendidikan gerak, model pendidikan gerak yang pertama itu komponen gerak, meliputi tentang jalan, lari, dan lompat. Untuk konsep geraknya, yang kedua landasan filosofi pendidikan gerak. Pendidikan gerak fokus pengembangan keterampilan dasar gerak sebagai dasar untuk aktivitas PJOK, bukan pada teknik olahraga atau peraturan. Selanjutnya kerangka model pendidikan gerak. Yang pertama itu membangun fondasi atau building foundation. Yang kedua developing expertise. Yang selanjutnya kelebihan model pendidikan gerak. Yang pertama, mengembangkan kreativitas. Yang kedua, peningkatan kepercayaan diri. Yang ketiga, keterlibatan semua domain. Yang keempat, penerapan untuk segala usia. Terima kasih. Tadi pemain di belakang lain. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kelompok saya. Model pendidikan gerak. Yang pertama itu pengertian model pendidikan gerak. Terbagi atas dua itu komponen gerak, konsep gerak. Terbagi dua itu gerak dilihat dari pelaksanaannya. Yang kedua konsep umum, konsep ruang, konsep usaha, konsep keterhubungan. Landasan filosofi pendidikan gerak, berbagai gerak dasar. Yang kedua, pendidikan gerak menggabungkan konten tematik gerak dengan pengembangan. Hasil dari kelompok kami, kelompok. Jadi yang pertama itu ada komponen gerak manusia yang paling dasar, yaitu jalan, lari, lompat, menolak, melempar. Jadi yang kedua yaitu konsep gerak, menunjuk pada bagaimana gerak dilihat dari pelaksanaannya, bagaimana gerak dilakukan, yaitu konsep usaha. Dan yang terakhir dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan, yaitu konsep keterhubungan. Kemudian yang terakhir kerangka model pendidikan gerak. Pembelajaran gerak harus mencakup pemberian pengalaman secara adalah pengertian gerak. Sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Bagaimana gerak dilihat dari pelaksanaannya, konsep tubuh. Oh, tahu nih. Yang pertama saya sendiri, Sutardi. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Mahidi. Yang keempat Samsul Rijal. Yang kelima Nur Salim. Yang pertama konsep tubuh.
para penari menggunakan seluruh tubuh mereka dengan fokus pada posisi tangan dan kaki. Yang kedua, para penari berbaris lurus ke depan dengan jarak yang teratur, menunjukkan penggunaan ruang yang seimbang. Yang ketiga, upaya lurus dan teratur, menunjukkan energi lembut dan terkendali. Yang keempat, keterhubungan. Para penari menunjukkan keterhubungan yang kuat antara satu sama lain melalui posisi tubuh dan gerak yang seragam. Akhirnya masuk YouTube juga. Yang kedua, pemahaman peserta didik, mereka akan belajar mengatur postur, posisi tangan, kaki, dan ekspresi wajah agar setiap gerakan terlihat tangguh dan tepat. Itu dia dari hasil kerja dari kelompok 2 PKG Kabupaten Sopre. Seruan pembuatan video. Keseruan pembuatan video TikTok. 1, 2, 3 ya. 4 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Nah, sekarang ini. Nah, 1, 2, 3. 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Sering dua di depan, dua di belakang, di share lapangan ya. Ya, terus. Ya. Lo kan serana. Tegas. Jangan jalan tahu jadi mana tadi mesti bilang. Ya. Oke. Terus kalau 1, 2, 3 ya. Ulang. 1, 2, 3 ya. Contoh lo. Dia apa ini gerakan tangan? Pada nanti gerakan tangan nak ke sini. Di mana gerakan tangannya yang belum sini mah? Iya. Salah itu 1, 2, 3. Oke. Ya. 1, 2, 3. Wah. Karena ada memang begitu gerakannya. Ada gerakannya begitu. Meningkatkan. Coba gerek. Formasi aku sih pagi dia. Ya. 1, 2, 3. 2 kali. Ini nasemang. Apa satu nih je pada tona luat matu sadata. Ya bila nih. Abila nih kanan danam dia je nanti tangan. 1, 2, 3 ya. 1. Udah. Lagi ham udah lagi ham. Ini jam apa je? Wah, aku keliru.
Tiga. 1, 2, 3. Ya, oke. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Contoh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini mah direko. Lagi 2, 3. Oke. Siap, ulang. 1, 2, 3 ya. 3. Ya paling mega ya. Oke.